Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi untuk melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita membahas masih tentang fikih toharoh di bab air. Kemarin kita sudah menjelaskan alat bersuci itu ada 4. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu, yang keempat dabig atau dibag. Kemudian kemarin sudah menjelaskan tentang macam-macam air. Ada 4. Yang pertama air suci dan bisa mensucikan. Yang kedua air suci akan tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Yang keempat air suci dan mensucikan makruh untuk digunakan atau yang disebut dengan air musyammas. Kemarin kita sudah membahas tentang air suci dan bisa mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu air suci akan tetapi tidak mensucikan atau yang disebut dengan tohirun ghairu mutahhirin. Air suci yang tidak bisa untuk mensucikan itu ada 2 macam. Yang pertama, air yang bercampur dengan benda suci lainnya dengan perubahan yang sangat, yaitu yang dinamakan al-ma'u al-mutaghayyir, dengan syarat satu bercampur dengan benda suci, yang kedua perubahan yang sangat, yang ketiga benda suci yang bercampur bukan benda yang biasa berada di tempat air. Terus bagaimana cara mengetahui perubahan yang sangat? Untuk mengetahui perubahan yang sangat adalah yang pertama, dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Kemudian, jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka dianggap air telah berubah dengan sangat. Jika orang tersebut tidak mengetahui, dianggap perubahan belum sangat, maka air tetap suci dan mensucikan. Nah, jika yang mencampuri adalah benda atau sesuatu yang biasa berada di tempat air, maka tidak merusak hukum air, seperti air sungai atau mata air yang bercampur dengan tanah, lumut, belerang, dan lain-lainnya. Maka itu tidak termasuk merusak hukum air. Yang bisa merusak hukum air adalah sesuatu yang gak biasa di air, maka itu merubah. Akan tetapi jika sesuatu tersebut yang biasa di air, maka tidak merusak hukum air. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor ketiga, disebut dengan air musta'mal. Bukan nomor 3, nomor 2 dari masih pembahasan air suci akan tetapi tidak mensucikan. Mohon maaf sebelumnya. Yang kedua, air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Pembahasan air musta'mal yaitu air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis, maka dinamakan air musta'mal. Kemudian, kapan air
disebut sebagai air musta'mal, yaitu ada dua. Air musta'mal ada dua, yaitu yang pertama air musta'mal yang sudah digunakan bersuci dari hadas. Yang kedua air musta'mal yang sudah digunakan untuk mensucikan najis. Penjelasan. 1. Air musta'mal sebab digunakan untuk bersuci dari hadas atau mengangkat hadas. Yang dimaksud air musta'mal untuk mengangkat hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, airnya sedikit, yaitu kurang dari 216 liter atau 2 kula. Yang kedua, air digunakan untuk membasuh yang wajib, yaitu basuhan pertama dalam wudhu dan mandi wajib. Yang ketiga, air terpisah dari anggota yang dibasuh. Itu. Kemudian bersuci dari hadas ada dua, yaitu yang pertama bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar. Yang kedua bersuci dari hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi besar dan berwudu disebut air musta'mal, atau air tersebut sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air musta'mal untuk mensucikan najis. Air akan disebut sebagai air musta'mal yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis dengan 5 syarat, yaitu yang pertama air sedikit, yang kedua air didatangkan, yang ketiga air terpisah dari benda yang disucikan, yang keempat air tidak bertambah berat karena najis, yang kelima air tidak berubah karena najis. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, air yang terkena najis. Air ada dua, yaitu air banyak, yang kedua air sedikit. Kalau air banyak yang mencapai lebih dari 2 kula atau 216 liter. Yang disebut air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula atau kurang dari 216 liter. Penjelasan. Yang pertama, air banyak. Jika terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan dalam salah satu sifatnya. Yang pertama, baunya karena najis. Yang kedua, warnanya karena najis. Yang ketiga, rasanya karena najis. Jika ada perubahan, terjadi perubahan, maka dalam salah satu sifatnya, maka air banyak jika terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan dalam salah satu sifatnya. Akan tetapi jika tidak berubah, jika tidak ada perubahan dalam salah satu sifatnya, maka tetap air tersebut tidak dikatakan najis. Kenapa? Karena tidak bercampur atau tidak terjadi perubahan. Akan tetapi jika tidak ada perubahan, maka air akan dianggap tetap suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air sedikit. Air sedikit jika terkena najis akan dianggap najis walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, air yang suci akan tetapi makruh untuk digunakan yang disebut dengan air musammas, yaitu air musammas yaitu atau air yang terjemur matahari dengan 5 syarat. Sebenarnya air yang terakhir ini jarang, tidak ada di Indonesia, tapi adanya di negara-negara lain.
Apa saja 5 syarat? Yang pertama, air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang, logam selain emas dan perak, seperti besi, timah, dan lain-lain. Catatan, menggunakan wadah dari emas dan perak hukumnya adalah haram. Yang kedua, di negeri yang beriklim atau bercuaca panas. Yang ketiga, digunakan saat panasnya air. Yang keempat, pada musim panas. Yang kelima, air digunakan di badan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang sesuai. Mohon komentarnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.